Ya, ya Allah, jangan engkau hukum aku sebab pujian yang dia ucapkan. Jangan gara-gara pujian dia saya dapat azab, saya dapat hukuman. Doa kalau di tengah-tengah awalnya bagus, tengah-tengah kecampur ria, maka yang pertama status ibadahnya tercampur ria. Ini harus kita pahami. Ketika dari awal sudah termotivasi ria, maka batal pahalanya. Allah dari pertama nih, dari sholat, saya sholatnya memang ya karena biar ya dianggap gimana gitu ya, biar dianggap jadi orang terpandang di al-falah gitu ya, sebagainya lah. Pokoknya ada. Kalau dari awal sudah termotivasi ria, maka seluruh amalannya batal. Tapi ketika yang kedua, di awal ikhlas, tiba-tiba di tengah ibadahnya didatangi ria. Awal mah ikhlas dari rumah, subhanallah, saya pengen ikhlas, saya pengen nambah pahala saya, perasaan teh pahala saya kurang, dosa saya kebanyakan, saya pengen ibadah banget tuh di masjid gitu kan, saya pengen datang lebih awal 5 waktu sholat jamaah, datang. Tiba-tiba ketika udah rakaat kedua datang riaknya, ya tadi mah sholat sunnah sendirian di sini, qobliyah subuh, qobliyah atau apa namanya tahiyatul masjid. Lagi takbir yang rakaat, misalkan rakaat yang kedua datang wanginya nih. Nih parfumnya siapa nih? Parfum Ustaz Endang nih. Beda nih. Dibagusin sholatnya. Biar dianggap Ustaz Endang bagus. Sholatnya ibadahnya cakep gitu kan. Dibagusin. Nah, kalau di tengah-tengah awalnya bagus, tengah-tengah kecampur ria, maka yang pertama, apabila ibadahnya tidak merupakan satu kesatuan, kayak sedekah, tilawah Quran, ngajar, misalkan ya maka yang tercampur ria saja yang batal. Misalkan ya, dia ngasih duit, ya masukin duit pertama 5.000, ikhlas, begitu kan? Dia merasa tambahin lagi dah, ya, 20.000, ya, tapi gak ditutupin, gitu. Niatnya ria gitu kan? Nah, kalau terpisah kayak gitu, maka yang ikhlas enggak termasuk aman. Yang tercampur riaknya yang batal pahalanya. Ya, sedekah. Kalau baca Quran dari ayat pertama sampai ayat kelima ikhlas. Begitu ayat ke-6, ayat ke-7 kecampur riak. Nah, yang kecampur riaknya yang batal. Yang ayat pertama, yang kelima enggak. Kalau bisa terpisah ya. Ya. Ngajar juga gitu. Ngajar dari pertama ikhlas. Begitu tengah-tengah datang Anies Baswedan, lain. Ngapain ke sini? Ngapain? Mungkin mau sedekah ini kali ya, gitu kan? Ya, misalkan, datang gitu kan? Udah beda lagi ngajarnya, dibagusin bukan? Ini beda. Ketika awal doang, ya bisa dipisah. Tapi kalau menjadi satu kesatuan kayak ibadah sholat, ya kan nggak bisa tuh dipisah. Kan 4 rakaat, ya satu kesatuan 4 rakaat, ya maka bila segera dia bertobat, berupaya menepis sebelum sampai akhir, Allah Akbar rakaat kedua. Ustaz Endang nih wangi parfum Ustaz Endang nih, dibagusin. Astagfirullah. Bahaya ya. Kalau ini saya biarin bisa habis pahala saya. Sia-sia capek-capek saya sholat. Dia redam sama dia. Ya, dia ditepis sama dia dalam hati dia. Tetap dia baca, ya Allah, jauhkan dari dia ya Allah. Nah, sebelum akhirnya dia sudah tobat, dia menghindari ria, maka insya Allah aman. 2, ketika puasa, gitu kan? Pak Sodik, kok dari tadi ya buang ludah mulu? Maklum, lagi puasa. Cacuk. Emang tahu orang ludah itu orang puasa? Ya, puasa nggak bisa dipilah. Ya, pura-pura lemes, maklum lagi puasa. Ya kalau orang pengen tahu dia lagi puasa bahaya. Tapi kalau dia sebelum selesai maghrib, dia taubat sama Allah, ya Allah, mumpung belum selesai puasa saya ini habis, saya taubat ya Allah. Tadi ternyata ada kecampur bahasa hati tentang kriya, ampuni. Sebelum selesai dia sudah taubat, maka insya Allah aman. Tapi bila membiarkan hingga akhir, dibiarin tuh kayak gitu. Yang ketiga, bila muncul di akhir ibadah, maka tidak batal. Misalkan sholatnya udah kelar, begitu udah zikiran, dia nengok salam ke belakang, ada Pak Lurah.
Wah, gimana dia makin bangga gitu gimana? Oh, tadi saya sholatnya bagus juga ya gitu. Nah, kalau ini bukan termasuk riya, karena riya ketika beramal. Ingat ya, riya itu ketika beramal namanya riya. Adapun setelahnya bukan riya, bisa jadi masuk dalam kategori ujub. Ya, kita harus tahu nih, nggak semua orang yang menampakkan amal itu riya. Ada beberapa hal yang tidak termasuk kategori riya. Ya, nah harus kita paham. Jangan suka gampang menjas. Ente riya, antum riya, nggak boleh. Ada beberapa yang bukan termasuk riya. Yang pertama apa? Yang pertama pujian manusia atas seorang hamba, ya, atas amal baik yang ia lakukan, tapi bukan tujuan ingin dipuji. Ya, setelah azan, masya Allah, Pak Marwan suaranya ajib. Oh itu. Suara azannya ajib, bikin menusuk hati. Wah, nyakitin, nusuk hati, maksudnya kagum suaranya, misalkan tadi suara azan misalkan gitu. Tapi Pak Marwan nggak niat ingin dipuji. Terserah amat dia mau muji mau kagak. Ternyata ada orang yang muji. Bagaimana ini? Ya, Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, dari sahabat Abu Dzar, ya, qila li Rasulillah alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala minal khair wa yahmaduhu an-nas 'alaihi, qala tilka ajilu busyral mu'min. Dikatakan pada Nabi, bagaimana pendapat engkau wahai Nabi ketika ada orang yang memuji atas kebaikannya? Kata Nabi begini, itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang diberikan lebih dahulu di dunia. Maksudnya DP. Udah dikasih DP kebaikan di dunia. Dia nggak minta, dia nggak berharap, tapi orang ngasih nggak apa-apa. Wah, Pak Soleh sedekahnya banyak banget, masya Allah. Ini alhamdulillah atas sebab bantuan Pak Soleh kita bisa membangun teras misalnya gitu. Tapi Pak Soleh nggak niat ria. Bodoh amat dia muji mau kagak, saya mau biasa nih karena Allah. Tiba-tiba ada orang muji, dia nggak ngarepin pujian, ini nggak apa-apa. Kan dia nggak ngarepin pujian, ya. Ini namun ia tidak berlaku ujub dan tidak pula sengaja agar orang mengetahui kebaikannya. Ya, makanya kalau ada orang memuji kita, ini doanya, ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ini kalau kita dipuji sama orang, ya Allah, jangan engkau hukum aku sebab pujian yang dia ucapkan. Jangan gara-gara pujian dia saya dapat azab, saya dapat hukuman. Doa nih, ya, ampunilah aku atas kekurangan yang tidak mereka ketahui. Sebetulnya saya kekurangannya banyak, tapi karena dia nggak tahu, dia muji saya. Karena itu ya Allah, ampunilah kekuranganku, ya kan? Kemudian jadikanlah aku lebih baik dari apa penilaian yang mereka sangkakan, karena aku nggak ngarepin pujian mereka. Dan aibku itu banyak, kekuranganku banyak, maka ya Allah jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Tapi bukan mengharap ria, maksudnya agar kita termotivasi menjadi lebih baik lagi. Doa, gitu, doa menjadi lebih. Yang kedua, mengenakan pakaian yang indah dan bagus. Kalau ada pakaian indah datang ke masjid, pakaian cakep, itu bukan termasuk riya, belum tentu, ya. Kenapa? Karena ya Nabi berpesan, ya, qala rajul innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Ada seorang berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang menyukai pakaian bagus, sandalnya juga bagus. Kalau datang ke tempat besanan, ke tempat kondangan, bajunya bagus, sendalnya juga bagus. Datang ke acara resepsi, apakah termasuk riya? Kata Nabi, sesungguhnya Allah indah, menyukai keindahan. Kalau kita datang ke masjid, pakai pakaian yang terindah, itu bukan termasuk riya. Allah itu adalah indah, kita memuliakan Allah dengan keindahan yang kita kenakan. Asal dengan tujuan kita jangan riya, ya. Kemudian yang terakhir, menampakkan syiar agama. Ini bukan termasuk riya. Sholat fardu berjamaah di masjid, tuh sholatnya pengen dilihat orang tuh buktinya sholat di masjid. Emang sholat fardu memang di masjid. Kalau enggak sholat fardu di masjid, ini kosong, sepi. Ini bukan termasuk riya. Yang kedua, haji dan umroh. Emang ada haji diem-diem kelihatan ketemu di Mekah? Nggak mungkin. Ketemu sama orang banyak di Mekah.
Ya, umroh juga demikian. Ya, asal jangan niatnya macam-macam ya. Yang ketiga sholat tarawih. Ya, kan rame banyak. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, gerhana yang ngumpul banyak orang. Ya, walaupun ibadah sholat sunat yang harus dirahasiakan secara umum, tetapi ada ibadah sholat sunat yang khusus harus dilaksanakan secara berjamaah. Ini tidak termasuk riya karena syiar agama. Tergantung kita niatnya aja.